Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan membahas produk dari Acer yang menurut saya cukup murah di kelasnya. Seperti apa spesifikasi dan performanya, jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Ini dia Acer Aspire 3 Slim dengan SKU A31422. Untuk varian warnanya ada dua macam, yaitu black dan silver. Kemudian untuk dari segi body dan desain, saya lebih suka dengan Aspire yang sekarang karena terlihat lebih simple, kemudian sedikit lebih mahal biarpun di seri mainstream. Lalu untuk beratnya ini 1,9 kg dan ketebalannya 1,9 cm. Menurut saya ini laptop yang cukup tipis tapi tidak cukup ringan. Sedangkan untuk di bagian layar ini bezelnya sekarang sudah mulai lebih tipis, ada webcam di bagian atas dengan resolusi HD dan bisa dibuka sampai 180 derajat. Di bagian dalamnya ini terbuat dari bahan plastik sama dengan bagian covernya. Untuk keyboardnya standar, nyaman digunakan, tapi sayangnya tidak ada backlight untuk keyboardnya. Kita berlanjut ke bagian port. Yang pertama di bagian kiri ada DC in, kemudian ada LAN port, HDMI port, dan dua USB Type-A 3.2 Gen 1. Di bagian kanan ini terdapat Kensington lock, satu USB Type-A 2.0, dan yang terakhir ada input-output audio. Spesifikasi yang diberikan Acer pada laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 3 seri 3250U dengan RAM 4GB DDR4, kecepatannya ini 2400 MHz. Sedangkan storage-nya ini menggunakan 256GB SSD PCIe NVMe, lalu VGA-nya ini masih AMD Radeon Graphics. Sedangkan layarnya ini sudah 14 in Full HD tapi masih menggunakan TN panel dengan tingkat kecerahan 175 nits. Untuk harganya ini dibanderol di 6 jutaan saja tapi sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Student 2019. Untuk bagian dalamnya ternyata semua bisa di-upgrade. Mulai dari RAM kalian bisa langsung tambahkan karena ada satu slot kosong. Nanti kita juga akan tes ketika RAM-nya sudah di-upgrade menjadi 8GB apakah menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak. Selanjutnya adalah SSD masih bisa di-upgrade juga, tapi kalian harus mereplace yang sudah ada. Dan di bagian atas sebelah fan ini ada space kosong untuk kalian tambahkan hard disk atau mungkin SSD, karena Acer menyediakan sebuah konektor yang bisa kalian gunakan. Setelah ini kita ke pengujian performanya, tapi ada dua macam tes. Yang pertama menggunakan RAM 4GB dan yang kedua ini menggunakan RAM 8GB. Pengujian yang pertama kita gunakan software Crystal Diskmark untuk mengecek seberapa cepat SSD yang digunakan. Untuk read yang dihasilkan adalah 1748 MB per second, sedangkan untuk write-nya ini mendapat angka sebesar 1297 MB per second. Kita akan menunjukkan dua hasil, yang pertama dengan RAM 4GB, yang kedua ini menggunakan RAM 8GB. Sedangkan untuk hasil yang pertama sebelum di-upgrade menjadi 8 ini adalah 717 untuk satu kali tes. Untuk looping 10 kali ini mendapatkan angka di rata-rata 700-an saja. Walaupun ini turun satu kali di 638 di tes ke-8. Sedangkan untuk hasil sesudah di-upgrade ini di satu kali tes 723. Untuk 10 kali tesnya ini rata di angka 700-an tanpa turun ke angka 600. Selanjutnya adalah pengujian menggunakan software 3D Mark. Yang pertama kita gunakan TimeSpy terlebih dahulu. Hasil dari RAM 4GB adalah 349, sedangkan untuk RAM 8GB menunjukkan hasil 486. Tes kedua menggunakan Firestrike ini menunjukkan hasil 951 untuk RAM 4GB dan RAM 8GB ini menunjukkan hasil yang cukup tinggi yaitu 1299. Tapi yang cukup disayangkan adalah pengujian saat stress test. Ini tidak lolos di RAM 4GB dengan skor 96% dan di suhu CPU 88 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU-nya 64 derajat Celcius. Tapi sesudah di-upgrade RAM-nya menjadi 8GB ini hasilnya adalah lolos dengan skor 98% di suhu CPU 84 derajat Celcius dan GPU-nya ini 68 derajat Celcius. Untuk render 3 dimensi seperti biasanya kita menggunakan software Blender. Yang pertama kita tes menggunakan CPU saat sebelum di-upgrade menjadi 8GB yaitu
21 menit 41 detik waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan render. Sedangkan sesudah di-upgrade ini mendapatkan waktu 17 menit 41 detik saja. Kemudian untuk menggunakan GPU, laptop ini dapat menyelesaikan dalam waktu 23 menit 49 detik saat belum di-upgrade. Sesudah di-upgrade, laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 24 menit. Cukup signifikan untuk waktu yang dibutuhkan setelah di-upgrade. Pengujian editing yang terakhir kita gunakan untuk render video 1 menit dengan resolusi 1080p atau Full HD. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 7 menit 35 detik saat menggunakan RAM 4GB. Sedangkan saat menggunakan RAM 8GB ini cukup mengejutkan hasilnya, yaitu 2 menit 28 detik saja untuk menyelesaikan render video 1 menit. Secara keseluruhan saya bisa simpulkan laptop ini cocok untuk kalian para pemula dalam dunia editing, atau kalian para editor dengan software yang tidak terlalu berat di budget 6 jutaan. Tapi yang perlu diingat ini adalah kalian harus mengupgrade RAM-nya 8GB supaya performanya lebih powerful lagi. Lalu untuk dari body dan desain saya akan berikan nilai 7,5 karena biarpun dengan desain yang tipis, kemudian yang simple dan terlihat lebih mahal, yang disayangkan adalah beratnya ini 1,9 kg yang hampir seperti laptop gaming. Kemudian untuk fitur saya akan berikan nilai 7,5 juga karena fitur yang diberikan ini cukup standar di laptop seri mainstream. Tapi yang saya suka dari laptop ini adalah fitur upgradable karena hampir semuanya bisa di-upgrade lagi, mulai dari RAM, kemudian SSD, dan penambahan storage seperti SSD ataupun hard disk sudah disediakan juga konektornya oleh Acer. Untuk performanya saya akan berikan nilai 7,5 juga karena untuk ini RAM-nya masih 4GB menggunakan prosesor AMD. Sayangnya untuk VGA-nya juga masih menggunakan Radeon Graphics yang menurut saya masih kurang sekali dengan RAM 4GB. Harusnya sudah menggunakan RAM 8GB. Tapi menurut kalian ini worth it atau tidak dibeli, atau mungkin worth it atau tidak di RAM 4GB atau RAM 8GB? Langsung tulis saja di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, atau mungkin kalian ingin request next kita review apa, atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lagi lebih banyak produk-produk seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.